wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya Ariza Anggraini dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang dengan nomor BP 19011060. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Oke teman, simak ya videonya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia itu terbagi dua ya teman-teman. Yang pertama kan ada organ reproduksi pada pria, lalu yang kedua ada organ reproduksi pada wanita. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama tuh organ reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria yang pertama itu ada organ reproduksi, yang kedua ada spermatogenesis, dan ketiga ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi. Fungsi reproduksi pada manusia itu pada pria, yang pertama menghasilkan sperma, yang kedua menghantarkan sperma menuju vagina selama kopulasi, dan yang ketiga ada membentuk hormon kelamin. Alat reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada skrotum. Skrotum terbagi itu menjadi dua. Yang pertama dia memiliki otot dartos. Otot dartos itu yaitu pemisah antara skrotum kiri dan kanan untuk menggerakkan skrotum untuk mengerut dan mengendur. Yang kedua ada otot kremaster. Otot ini berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis agar tetap stabil. Yang selanjutnya ada testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma. Sel-sel yang menghasilkan sperma disebut tubulus seminiferus. Testis juga menghasilkan hormon reproduksi yaitu testosteron. Testosteron berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pada laki-laki. Lalu selanjutnya ada epididymis. Epididymis menghubungkan antara testis dengan vas deferens, tempat pematangan sel sperma. Epididymis merupakan tempat penyimpanan sperma selama lebih kurang 18 jam ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini menghasilkan kelenjar prostat. Yang kedua ada kelenjar Cowper, dan yang ketiga ada vesicula seminalis. Fungsi sekret yaitu menyediakan zat gizi yang dibutuhkan oleh spermatozoa. Yang kedua untuk menetralkan asam yang terdapat di liang senggama wanita. Yang ketiga ada sperma bersama sekret inilah yang disebut dengan air mani atau semen. Yang selanjutnya ada pembentukan sel kelamin pada laki-laki. Ada spermatogenesis terbentuk di dalam testis. Sel induk sperma disebut spermatogonia. Jumlah yang normal spermatozoa berkisar antara 35 sampai 200 juta dengan kisaran normal pada 100 juta. Sperma diproduksi oleh tubulus seminiferus. Spermatogenesis berasal dari spermatogonia. Setiap spermatogonia mengandung 23 pasang kromosom. Spermatogonia bermitosis menghasilkan spermatosit primer atau bersifat diploid. Spermatogenesis berawal dari spermatogonia. Setiap spermatogonia mengandung 23 pasang kromosom. Spermatogonia bermitosis menghasilkan spermatosit primer bersifat diploid. Spermatosit primer membelah meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder atau haploid. Tiap spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis. Meiosis kedua menghasilkan 2 spermatid yang juga haploid. Spermatid kemudian berdiferensiasi menjadi sperma. Lalu ada sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama organ reproduksi,
Dan yang kedua ada oogenesis. Sistem reproduksi pada wanita itu yang pertama ada ovarium. Ovarium ini terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Ovum terbungkus dalam folikel. Folikel dirangsang oleh hormon FSH dan LH. Hipofise di otak. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron untuk menghentikan produksi FSH dan LH. Folikel yang matang mengeluarkan sel telur atau ovulasi. Selanjutnya akan disalurkan melewati oviduk atau tuba falopi. Oviduk merupakan tempat terjadinya pembuahan antara sperma dan ovum. Yang selanjutnya ada vagina. Vagina ini memiliki selaput lendir dihasilkan oleh kelenjar Bartholin, tersusun jaringan otot polos, jaringan ikat, lalu ada ovulasi. Ovulasi ini adalah proses pelepasan sel telur. Ovulasi dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon LH dan FSH. Ovulasi ini terjadi pada sekitar 13-15 hari sebelum hari pertama haid. Sel telur yang sudah matang akan keluar ovarium dan masuk ke oviduk atau tuba falopi melalui infundibulum. Setelah sel telur dilepaskan, sel folikel menjadi kosong dan berubah menjadi corpus luteum. Lalu selanjutnya ada menstruasi. Menstruasi ini terjadi karena sel telur yang dilepaskan folikel tidak dibuahi oleh sperma. Folikel akan kosong, selanjutnya membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan memacu terbentuknya hormon progesteron. Hormon ini akan menyebabkan terjadinya penebalan dinding rahim atau endometrium. Kemudian corpus luteum akan bergenerasi yang diikuti peluruhan yang disebut dengan peristiwa menstruasi jika tidak terjadi fertilisasi. Lalu selanjutnya ada fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan peluburan sel telur dengan sel sperma, terjadi pada tuba falopi. pH vagina dinetralkan dengan bantuan cairan semen. Hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Terbentuklah zigot. Setelah itu zigot membelah membentuk morula. Blatula selanjutnya melakukan implantasi. Blastula bagian dalam membentuk embrio dan bagian luar membentuk trofoblast. Lalu akan dihasilkan hormon HCG oleh bagian luar sel embrio. HCG ini berperan mempertahankan corpus luteum kurang lebih 16 minggu ke depan pembentukan massa grastula. Mulai minggu ke-4 hingga ke-8 merupakan fase organogenesis, yaitu ektodrem saraf sistem indera dan mesodrem termasuk ke dalamnya ada ekskresi, rangka, otot, reproduksi, dan sirkulasi. Yang ketiga ada endodrem, pencernaan dan respirasi. Lalu terbentuknya membran amnion, korion, dan allantois. Korion ini membentuk plasenta, allantois membentuk tali pusat, dan amnion berisi cair atau air ketuban. Akhir bulan ketiga, organ peredaran darah terbentuk dan peredaran darah antara ibu dan janin berlangsung melalui plasenta dan tali pusat. Pada akhir masa kehamilan, progesteron berkurang. Estrogen tetap guna membantu persiapan melahirkan. Hormon-hormon yang lain yang terlibat persiapan melahirkan yaitu ada hormon oksitosin, hormon relaksin, dan hormon prostaglandin. Tuh hormon-hormonnya ya. Selanjutnya ada review. Selanjutnya tuh ada
Hmm, mungkin segitu ya kan. Ini saya ulangi kembali. Eh, Organ reproduksi pada manusia itu kan ada dua, pada laki-laki dan pada pria. Pada pria ini ada testis. Testis itu merupakan disebut dengan buah zakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan 36,7 derajat Celcius agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh di dalam suatu kantong yang disebut dengan skrotum. Jadi skrotum ini merupakan pelindung bagi testis tersebut. Lalu ukuran dan posisinya, testis sebelah kanan dan kiri berbeda. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma terbentuk seperti kecebong, dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Testis juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat hormon testosteron. Terus hormon ini merupakan hormon yang sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan antara lain yang memperlihatkan bahwa seorang laki-laki telah beranjak dewasa. Yang kedua itu ada skrotum. Skrotum itu kan merupakan terus ya teman-teman, yang selanjutnya itu ada skrotum. Skrotum itu merupakan kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum itu berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. Dalam menjalankan fungsinya, skrotum dapat mengubah ukurannya. Jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh dan dengan demikian lebih banyak hangat. Sebaliknya, pada cuaca panas, maka skrotum akan membesar dan kendur. Akibatnya, luas permukaan skrotum meningkat dan panas dapat dikeluarkan. Lalu selanjutnya teman-teman, ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara di epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Alat ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Yang selanjutnya ada kelenjar prostat. Ini berfungsi sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Selanjutnya itu yang ketujuh ada uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra ini berfungsi membawa sperma dan urin ke luar tubuh. Selanjutnya ada penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut preputium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak terbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi. Tetapi jika penis ukurannya hampir sama, ereksi ukurannya hampir sama, kemampuan reaksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi sebagai pengeluaran urin. Saluran inilah yang mengalirkan sperma keluar. Jadi, fungsi penis sebagai alat senggama saluran pengeluaran sperma dan urin. Lalu ada proses spermatogenesis. Kan banyak dari teman-teman yang belum tahu tuh apa spermatogenesis. Jadi proses pembentukan dan pemasakan sperma disebut spermatogenesis. Ini ya, proses pembentukan dan pemasakan sperma. Itulah spermatogenesis. Terus spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus testis. Dalam tubulus tersebut terdapat sel sperma.
yang disebut spermatoganium. Nah, lalu spermatogonium tersebut membelah secara mitosis menghasilkan spermatogonium yang haploid gitu. Lalu kita masuk ke alat reproduksi pada wanita ya teman-teman. Jadi kan udah pada pria, selanjutnya pada wanita. Saat lahir, seorang anak telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia majora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Tuh. Yang pertama tuh bagiannya ada yang disebut dengan vulva. Vulva itu merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Selanjutnya ada vagina. Vagina itu merupakan saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm lah kira-kira, dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui oleh darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Tuh. Karena terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat hebat terbukti pada saat melahirkan. Vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, menstruasi, atau olahraga dan sebagainya. Selanjutnya itu ada serviks. Serviks yang itu biasa disebut dengan mulut rahim. Serviks pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir pada sekitar waktu ovulasi. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uretus. Saluran yang berdinding tebal akan menipis dan membuka saat proses persalinan. Selanjutnya ada rahim. Rahim juga disebut dengan uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam produksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuk rahim seperti buah pir, berongga, dan berotot. Sebelum hamil, beratnya 30-50 gram dan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Tapi saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram, guys. 1000 gram. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Dinding rahim memiliki banyak pembuluh darah sehingga dindingnya menebal ketika terjadi pertumbuhan janin. Rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan prametrium, yaitu lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Selanjutnya ada lapisan myometrium, merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan. 3 ada lapisan endometrium, merupakan lapisan dalam rahim, tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Selanjutnya ada ovarium ya. Ovarium menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi tersebut tuh ya terjadi setiap 28 hari sekali. Sel telur disebut juga dengan ovum. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu saluran telur. Saluran telur itu merupakan sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang kurang lebih 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria.
Nah, ujung yang satu dari tuba falopia akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung. Selanjutnya ada proses oogenesis. Proses pembentukan ovum itu proses oogenesis itu merupakan proses pembentukan ovum dan terjadi di ovarium. Pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis lapisan luar ovarium untuk membentuk ooginum yang diploid. Jadi gitu guys. Perkembangan embrio nih ya. Usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Usia 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari, tangan, hidung, dan kaki. Terus pada usia 10 minggu panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepala lebih besar dan pada ukuran badan. Itu usia 16 minggu panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Usia 40 minggu, janin sudah siap untuk dilahirkan. Selama dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dan induknya melalui plasenta. Oke guys, mungkin sampai situ aja video saya saat ini. Simak video yang akan saya tampilkan. Oke, dadah. See you next video.